Ibu semuanya, kita lanjutkan kembali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi pembahasan surah An-Nisa yang sebelumnya membahas tentang bagaimana orang Yahudi dan Nasrani mereka mencari alasan tidak mau mengikuti dakwahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dari sebagian mereka orang Yahudi dan Nasrani memang ada yang beriman. Tapi di dalam ayat ini diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana ciri-ciri kehidupan mereka agar menjadi pembelajaran bagi kita, sehingga kita tahu bagaimanakah sebenarnya ciri-ciri karakter orang Yahudi dan Nasrani. Maka yang terakhir sekali dari orang Yahudi dan Nasrani, bagi mereka ada memang sebagian yang beriman. Maka di sini penutup ayat terakhir yang kita bahas, fa'ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Maka di ayat ke-173-nya, adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, Allah akan menyempurnakan pahala mereka. Kalimat menyempurnakan di sini dikatakan fayuwaffihim. Fa'ammal amanu wa 'amilus shalihat. Maka nanti di akhirat Allah akan sempurnakan semua ganjarannya. Atau makna yuwaffihim, kita sering menggunakan istilah dalam kehidupan sehari-hari wafat. Apa itu kalau kita pahami wafat? Wafat, apa itu wafat? Bahasa kita menjadi bahasanya wafat, mati ya, meninggal, wafat. Maka kita juga bisa pahami, jadi fayuwaffihim ini artinya disempurnakan. Maka kita bisa pahami bahwa orang yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya mereka itu telah sempurna kehidupan dunianya. Sudah dicukupkan, rizkinya sudah dicukupkan, umurnya sudah dicukupkan, tidak bisa lagi dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Maka dikatakan oleh Al-Quran, likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau orang sudah mendatangi ajalnya, nggak bisa dimajukan, nggak bisa dimundurkan, karena sudah cukup kehidupannya. Makanya kalau orang yang belum cukup, belum sempurna lagi kehidupannya, kadang sudah kecelakaan parah pun karena tapi belum habis rizkinya di dunia, dia masih bisa hidup. Maka kalimat fayuwaffihim ini maksudnya sempurna. Maka nanti di akhirat, setiap ganjaran yang Allah janjikan ketika di dunia, contoh Allah berikan ganjaran di dunia ini sekali sedekah contoh, atau melakukan kebaikan 100. Maka mungkin di dunia ini Allah hanya kasih DP-nya saja. Maka nanti setiap amalan ganjaran kebaikan yang Allah sudah janjikan, fayuwaffihim ujurahum, Allah nanti akan sempurnakan ganjarannya di akhirat. Bahkan bukan itu saja, karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, wa yaziduhum min fadli, bahkan kemungkinan bisa lebih besar, lebihnya sesuai dengan yang Allah sudah janjikan. Yang Allah janjikan nih, kalau kamu buat A, ganjarannya 100. Contoh di dunia di DP 5. Tapi dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, wa yaziduhum min fadlih, kalau kita baca terjemahnya, pahala kita menambah sebagian dari karunia-Nya. Karena karunia Allah, maka Allah bisa lebih tambah lagi. Inilah kita berharap dunia ini, maka balasan atau harapan seseorang itu bukan surga yang paling besar sebenarnya dalam kehidupan ini. Bagaimana apa yang kita kerjakan ini semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, setiap ibadah yang sudah Allah berikan, janjikan ganjarannya. Contoh, yang sholat sekian ganjarannya. Tapi semata-mata jangan hanya ganjaran itu saja yang kita harapkan, tapi bagaimana ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ridhonya Allah Subhanahu wa taala, wa yaziduhum min fadlih, mungkin nanti Allah bisa lebihkan dari ketetapan yang sudah Allah tentukan. Itulah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beramal soleh. Sama seperti kita di dunia ya,
Kadang kita beli sesuatu, tiba-tiba ini orangnya baik, ini pelanggannya, udahlah saya lebihkan sedikit. Nah, itu mungkin kalau manusia. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala bisa melebihkan dari ketentuan yang sudah dijanjikan. Sebaliknya, wa ammal ladzina stankafu wastakbaru fayu'adzibuhum 'adzaban alima. Bisa juga orang yang ingkar, orang yang enggan mengikuti dakwahnya baginda Rasulullah, orang yang masih meninggal dalam kekafiran. Fayu'adzibuhum 'adzaban alima. Allah akan azab orang itu dengan azab yang paling pedih. Bahkan azabnya tadi bisa lebih lagi. Nah, seperti tadi Allah memberikan, jadi kalau ada mungkin ujian atau diuji atau diazab di dunia, itu baru hanya sebagian saja. Nanti azabnya itu juga Allah akan sempurnakan lagi di akhirat nanti. Wala yajiduna lahum min dunillahi waliyya wala nasira. Akan nanti di akhirat itu sudah tidak ada lagi penolong kecuali kita hanya meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini balasan bagi orang yang ingkar, bagi orang yang beriman. Maka sebelumnya itu sudah digambarkan bagaimana kehidupan orang Yahudi dan Nasrani. Maka agama apakah, ajaran apakah sebenarnya di dunia ini yang paling benar? Maka dikatakan Quran, inna dina 'indallahil Islam. Agama yang paling benar adalah agama Islam. Maka kita lihat bagaimana kebenaran baginda Rasulullah diutus ke muka bumi. Maka kita lihat ini, Nabi Muhammad sebagai bukti atas kebenaran agama Islam. Kenapa? Contoh sederhana, kitabnya saja itu nggak bisa. Dari ribuan tahun sampai sekarang itu nggak bisa orang ingin merubahnya. Itu salah satu juga kita melihat bahwa Nabi Muhammad adalah seorang Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dalam kehidupan ini, Bu? Biasa orang kalau diceritakan itu kematiannya, Bu, ya. Oh, ini kematian seperti ini, dia sudah meninggal. Orang tuh diingat ketika sudah matinya. Kenapa? Ketika anak-anak, karena kita ini belum bisa berbuat apa-apa. Tapi Nabi Muhammad SAW sebelum beliau dilahirkan diingat tuh hari kelahirannya. Maka biasakan orang kalau Ibu, haul, ada istilah haul ya, Bu, ya. Kan itu mengingat kematian ya, Bu, ya. Atau orang mengingat kematian sudah tahu 1 tahun kematian, 2 tahun kematian, 3 tahun kematian. Nabi Muhammad tidak. Yang diingat itu bukan kematiannya, tapi hari kelahirannya. Kenapa? Karena beliau ini Nabi Muhammad sudah dipersiapkan ingin membawa cahaya untuk di dunia ini, mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada zaman yang penuh terang benderang. Jadi bahkan di kitab-kitab sebelumnya Nabi Muhammad ini sudah diinformasikan. Maka Nabi Muhammad ini diutus bukan untuk umat Islam saja. Makanya kalimatnya, ya ayyuhan nas. Biasakan ya ayyuhal ladzina amanu. Tapi ini menggunakan ayat berikutnya, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Qad ja'akum burhanum mir rabbikum. Sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu. Apa bukti kebenaran itu? Diutus dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana seseorang itu bisa terpengaruh, ada beberapa faktor. Bisa faktor dari kedua orang tuanya, bisa faktor dari lingkungannya, bisa faktor dari bacaannya, sehingga dia menjadi manusia luar biasa. Kadang sering kita ucapkan, oh dia hebat, biasa karena bapak ibunya dia orang hebat. Kadang kalimat itu sering kita keluar. Oh wajar dia orang hebat karena dia tinggal di lingkungan yang baik, sehingga dia terbawa oleh lingkungannya. Wajar dia hebat karena dia belajar, rajin baca buku. Dan Nabi Muhammad keluar dari itu semuanya. Ketika dia masa kecil sudah tidak ada bapak ibunya, maka tidak ada pengaruh dari bapak ibunya sedikit pun. Kalau dibilang Nabi Muhammad itu rajin baca sehingga dia jadi orang yang cerdas, beliau ummi dikenal. Kalau beliau juga menjadi orang hebat karena faktor lingkungannya, beliau tinggal di bangsa Arab yang ketika itu jahiliyah, bangsa yang paling terpuruk di muka bumi ini. Tapi apa? Dari situ kita bisa lihat, bahkan ketika itu belum ada juga nama orang Muhammad. Orang nama itu ketika itu masih nama-nama yang sejenis hewan atau seperti Hamzah atau apa. Sebut-sebutan yang biasa, sering kalimat itu kasar kalau diterjemahkan. Tapi Nabi Muhammad yang tidak pernah dipakai istilah nama itu Muhammad, orang yang terpuji. Ini sangat jarang digunakan. Jadi dari segi namanya, kemudian kehidupannya, bagaimana kehidupan Nabi Muhammad tuh, kalau kita lihat beliau seorang nabi tuh secara sederhana aja, manusia kalau di dunia ini punya makanan saja, Bu, ya. Kadang dibilang nggak enak, atau kalau kita makan ada saja komentar kita, kebanyakan, kesikitan, garamnya kelebihan.
ini kayaknya nggak enak kalau dicampur, ini rasanya kurang. Salah satu Nabi Muhammad tuh kemujizatannya, kehebatannya, beliau itu tidak pernah mengomentari makanan sedikit pun. Dari situ saja orang sudah salut. Nah, kalau kita mungkin nggak udah terlalu banyak mungkin makanan yang kita komentari ya. Nah, Nabi Muhammad tuh salah satunya. Sahabat Nabi pun terkejut. Jadi kalau ada dihidangkan makanan, beliau tuh nggak pernah komentar. Dari situ saja kita sudah bisa menilai bagaimana kehidupan Nabi Muhammad, akhlaknya yang luar biasa. Qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Yaitu Nabi Muhammad dengan kemujizatannya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang. Apa itu cahayanya? Itu Al-Quran. Maka dikatakan Quran itu adalah cahaya. Di dunia ini kalau kita jauh dari Quran, kita menjalani kehidupan gelap. Makanya perlunya ada cahaya yang menuntun kehidupan kita, sehingga hidup kita ini menjadi hidup yang terarah. Maka di sini dijelaskan burhan atau dalil. Maksud burhan, ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhan, dalil atau bukti kebenaran yang paling jelas. Diambil dari kata bariha, ya barahu, menjadi putih. Sesuatu menjadi putih karena kejelasannya. Dari sinilah muncul arti bukti kebenaran. Dalam ayat 174 ini yang dimaksud dengan bukti kebenaran yang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mukjizat abadi yang dibawanya itu Al-Quran. Dengan diutusnya Nabi Muhammad, seakan-akan Allah telah menurunkan kepada umat manusia di seluruh dunia ini cahaya yang terang benderang sehingga tidak mungkin dapat diingkari kebenarannya. Karena itulah Al-Quran laksana cahaya yang terang benderang yang mampu mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada kehidupan yang berkemajuan dan berperadaban tinggi. Maka alhamdulillah ibu semuanya, kita diberikan keistiqomahan, diberikan kekuatan, bisa terus berinteraksi kepada Quran. Setidak-tidaknya kita membaca setiap harinya, maka sesungguhnya kita dekat dengan cahaya kebenaran. Sebaliknya orang yang jauh dari Quran, mereka sesungguhnya dekat dengan kegelapan. Maka ayat-ayat yang lalu telah menolak semua keterangan dan dalil kaum Nasrani tentang anggapan mereka yang batil kepada Nabi Isa. Menuduh Nabi Isa itu adalah anak Tuhan. Bahkan Nabi Isa juga mengatakan disalib. Nah, ini semua tuduh-tuduhan. Bahkan juga ibunya Maryam, ini kok tidak ada bapaknya. Bahkan juga bagaimana keburukan umat-umat dulu, mereka membunuh para nabi. Dan pada ayat sebelumnya telah tertolak pula alasan dari dalil-dalil orang Yahudi tentang berbagai macam dakwaan mereka untuk menolak kebenaran Islam. Maka pada dua ayat berikut ini dikemukakan seruan kepada manusia seluruhnya agar mereka mengikuti agama yang benar dan menjadikannya pedoman hidup untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka ayat ini menyerukan kepada semua manusia di dunia yang menyatakan bahwa telah datang kepada mereka berbagai keterangan yang jelas dari Tuhan, dikuatkan oleh dalil-dalil dan alasan yang nyata dan benar, yang dibawa oleh seorang nabi dan rasulnya, yaitu nabi yang ummi. Jadi saya katakan tidak bisa baca tulis. Yang tidak bisa baca tulis kemudian buta huruf, itu saja sudah menjadi bukti yang kuat atas kenabian dan kerasulannya. Jadi saya sampaikan, seseorang itu menjadi hebat ada beberapa faktor. Bisa orang tuanya, lingkungan, atau bacaannya. Nabi Muhammad itu ummi, nggak bisa baca tulis. Tidak mungkin juga kita bisa mengatakan Quran ini adalah buatan Nabi Muhammad. Karena manusia ini ditantang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana? Tantangannya Al-Baqarah ayat 23, Yunus 38, Hud 13, Al-Isra 88. Yang kita disuruh membuat satu semisal atau satu ayat, satu surah. Bahkan kalau dikumpulkan manusia, jin selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan ada yang mampu bisa membuat Al-Quran. Walaupun banyak ahli-ahli punjangga, ahli-ahli syair, maka satu ayat pun tidak akan mampu untuk melawan bagaimana kedahsyatan dan tingginya bahasa Al-Quran. Sampai sekarang nggak ada orang yang mampu ya. Inilah salah satu bagaimana Nabi Muhammad diutus ke muka bumi ini adalah yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Yaitu dialah yang menurunkan ayat-ayat terang Al-Quran kepada hamba-hamba untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya, dan sungguh Allah Maha Penyantun dan Maha Penyayang. Kemudian bagaimana diumpamakan Al-Quran itu oleh ayat ini lanjutannya, yaitu fa'ammal ladzina amanu, dan bagaimana orang-orang yang beriman billahi wa'tasamu bihi. Adapun orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada agamanya. Maka di sini wa'tasamu itu diumpamakan berpegang teguh, ini adalah di wa'tasamu diumpamakan seperti tadi, pegangan. Jadi kalau kita lihat tadi, pegangan tadi ibarat Al-Quran. Ibarat ada orang yang jatuh ke sumur, kemudian bisa nggak kita selamatkan?
bisa dengan tali ya. Tasawuf itu artinya bisa diartikan dengan tali atau pegangan. Maka kalau talinya kuat, maka kemungkinan kalau orang yang berpegang kepada tali itu juga kuat, maka dia bisa diselamatkan. Ditarik dia pegangan kuat. Tapi kalau talinya kuat, orangnya tidak berpegang dengan kuat, maka berat dia akan diangkat dari sumur tersebut. Maka inilah kita ketika sudah Quran diturunkan, bagaimana kita berpegang dengan kuat itu mempelajari, memahami dan mengamalkan. Maka fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadlihi wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima. Maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat dan karunia. Apa itu rahmat dan karunia? Yaitu rahmat itu adalah kebaikan dunia dan akhirat. Apa karunianya? Yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang dekat dengan Quran, wa yahdihim ilaihi sirat, diumpamakan mereka itu berjalan pada jalan yang besar. Makna jalan itu di Quran ada dua, ada sirat, ada sabil. Itu maknanya jalan. Maka ketika orang sudah dekat dengan Quran, diumpamakan mereka seperti sirat, jalan besar. Sirat itu jalan besar, sabil itu jalan kecil. Sudah jalannya besar, kemudian mustaqimah, lurus. Pasti dia akan sampai kepada tujuannya. Apa tujuan dari surganya Allah Subhanahu wa taala? Ini kalau orang berpegang teguh kepada Al-Quran. Maka inilah perumpamaan Quran itu diumpamakan jalan yang besar, kan dia hudan, petunjuk bagi manusia ketika dia mempelajari Al-Quran. Maka jalannya sudah besar, kalau belok-belok mungkin orang bisa tersesat. Ini jalannya sudah besar, kemudian mustaqimah, lurus lagi. Nah, inilah kalau orang berpegang teguh kepada Quran. Makanya kalau dalam kehidupan ini Bu ya, terkadang orang banyak perbedaan-perbedaan dalam memahami Al-Quran, memahami agama. Intinya kita jalan menyalahkan, saling menghargai pendapat orang lain selagi memang pendapat itu ada dalilnya. Maka tadi saya umpamakan ini sirat, jalan. Ini kita bayangkan saja di jalan kita di perjalanan tol itu, bagaimana semua punya tujuan yang sama. Contoh jalan tol, mungkin jalan tol atau di Medan atau di Jakarta atau di mana. Di jalan tol itu jalannya lurus, tapi kita lihat apa yang terjadi. Mungkin orang tujuannya sama, mungkin mau ke Bogor atau ke Bandung. Dalam jalan tol tersebut, jalannya sama-sama tujuannya ingin keluar tol Bogor contohnya. Tapi apa yang kita perhatikan, di dalam jalan tol itu banyak mobil-mobil yang berbeda, tapi tujuannya sama. Maka itulah keindahan suatu perjalanan. Tapi gue bayangkan kalau jalan tol itu jalan mobilnya sama semua, itu kurang indah. Maka intinya kita saling menghargai. Jadi jalan tol itu mobilnya berbeda tapi jangan saling menabrak gitu ya. Sehingga kita sampai pada tujuannya. Saling menghargai satu dengan lainnya. Itu perumpamaan Quran seperti tali yang menarik seseorang sehingga orang itu berada pada jalan yang lurus, jalan yang besar sehingga sampai kepada tujuannya surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ini ditutup, sebelumnya kita sudah membahas tentang waris. Maka ayat berikutnya ini dilanjutkan lagi tentang waris kembali. Jadi kan tadi tentang Nabi Muhammad, kemudian ayat ini ditutup dengan waris, yaitu kalalah. Apa kesimpulan dua ayat yang bisa kita ambil di atas? Nabi Muhammad sebagai orang yang ummi dapat menjadi bukti nyata bahwa Nabi dan Rasul Allah, karena tidak mungkin orang ummi yang tidak pernah membaca kitab akan dapat membawa suatu syariat dan peraturan-peraturan yang demikian baik dan sempurna. Al-Quran adalah mujizat dan obor yang menerangi sekitarnya dan memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Ketiga, orang yang beriman dan berpedoman kepada Al-Quran pasti akan dapat manfaat yang sebesar-besarnya dari Al-Quran, dan pasti akan selalu mendapatkan petunjuk serta rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala dari Allah. Ini orang-orang yang beriman dan berpedoman dan mengamalkan Quran dalam kehidupan. Maka ayat ini ditutup surah An-Nisa, itu lanjutannya adalah kalalah, maksud kalalah ini ahli waris. Kan kalau tadi kan di atas orang yang ingkar atau orang yang Yahudi dan Nasrani itu orang yang enggan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal tadi ditutup bagaimana kita harus berpedoman mengikut dakwah Nabi Muhammad, ajaran Nabi Muhammad dengan berpedoman Quran, sehingga orang yang seperti itu dimasukkan kepada surga. Maka berikutnya ditutup dengan tadi lanjutannya adalah dengan kalalah. Kalalah ini adalah pada zaman Nabi
ada orang yang tidak memiliki lagi orang tua, bapak ibunya sudah meninggal. Kemudian dia juga nggak punya anak. Nah, bagaimana pembagian harta warisnya? Maka ini bisa dibagikan kepada paman atau keluarga ke samping. Kalau kakek kan ke atas, anak ke bawah. Ini kepada keluarga ke samping. Contoh adik bapak, om atau lain sebagainya. Maka sini yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah inimru'un halaka laysa lahu walahu waladu walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha illam yakul laha walad fa in kanat tasnataini falahuma thulutsani mimma tarak wa in kanu ikhwatar rijalan wa nisaan falizzakari mithlu hazzil unsayayn yubayyinullahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim. Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah. Apa itu kalalah? Jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai saudara perempuan, maka baginya saudara perempuan itu 1/2 dari harta yang ditinggalkan. Dan saudara yang laki-laki mewarisi seluruh harta saudara perempuan. Jika ia tidak mempunyai anak, tetapi jika saudara perempuan itu 2 orang, seperempuan itu 2 orang, maka keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka ahli waris itu terdiri dari saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian saudara laki-laki sama dengan 2 saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepadamu agar kamu tidak sesat. Jadi ini pembagian harta waris. Jadi kalau seandainya seseorang itu meninggal, kemudian dia nggak punya anak, ya, bapaknya sudah tidak ada, maka orang yang meninggal itu bisa dibagikan kepada saudara perempuan atau saudara laki-lakinya ke samping, adiknya kah, atau abangnya kah. Ini karena sudah tidak ada lagi, anak nggak punya, bapak juga nggak punya, jadi ke samping dia, ibarat pembagian harta waris. Maka, kenapa ayat ini ditutup dengan waris? Di sini adalah mengajarkan kepada kita bahwa terkadang seseorang itu berat sekali untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Terkadang seseorang itu sulit, seperti orang Yahudi dan Nasrani itu sulit untuk mengikuti dakwahnya baginda Rasulullah. Nah, ini juga godaan yang paling terbesar kepada orang yang beriman terkadang. Nah, ngapain lah, ini bapak udah nggak ada, anak juga nggak ada, kita habiskan aja harta warisan. Nah, kan ini bukan abang, bukan adik yang carinya, sehingga kita sendiri. Padahal dengan kita menjalankan warisan ini ada kebaikan. Bagaimana mungkin kalau kita sakit nanti abang dan adik juga bisa menolong kita, membantu kita. Bahkan dalam Quran dikatakan orang yang menjalankan perintah Allah itu ketika cerita tentang waris dan Rasulnya, maka Allah akan masukkan mereka ke dalam surga. Sebaliknya, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududah. Orang yang maksiat di sini adalah tidak menjalankan perintah Allah, yaitu waris. Tadi Allah akan yudkhilhu naran khalidan fiha, masukkan ke dalam neraka. Awal surah An-Nisa ini telah menerangkan beberapa hukum mengenai harta kekayaan dan bagaimana mengurus dan mewariskannya. Maka pada akhir surah ini Allah menutupnya dengan keterangan mengenai harta pusaka, yaitu harta peninggalan orang yang meninggal yang tidak mempunyai bapak dan anak. Maka ini pada zaman Nabi ada sahabat yang ketika itu ini nggak punya bapak lagi, nggak punya anak lagi, nggak punya anak, gimana hartanya? Maka disampaikan kepada abang atau adiknya, dia memiliki saudara laki-laki atau saudara perempuan. Nah, ini maksud dari ayat yang kita baca. Maka kesimpulannya apa yang bisa kita ambil? Dalam masalah kalalah, Allah menentukan bagian waris secara rinci untuk menghilangkan persengketaan antara ahli waris yang tidak yang tidak memiliki bapak dan anak. Maka penutupnya dari surah An-Nisa ini, surah An-Nisa dimulai dengan perintah bertakwa. Takwa itu adalah secara sederhana menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Maka waris ini juga bagian yang harus kita jalankan, karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan menyatakan bahwa asal manusia itu adalah satu. Kemudian menerangkan hukum-hukum yang berhubungan dengan anak yatim. Nah, dulu awal-awal sekali kita bahas bagaimana anak yatim yang belum bisa menjaga hartanya, ada hak warisnya, tapi dia belum mampu. Contoh, masih 1 tahun, 2 tahun, maka saudaranya bisa menjagakan. Dan itu juga harus dikembalikan kalau memang anak yatim itu sudah mampu untuk menjaga hartanya. Kemudian bagaimana tentang rumah tangga, masalah warisan, wanita yang haram untuk dinikahi,
serta hak kewajiban laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga. Selanjutnya tentang hukum-hukum perang yang sebelumnya disampaikan, serta pelajaran yang harus diambil dari perang Badar dan Uhud. Akhir surah ini juga ditutup dengan perintah para mukmin supaya mereka bersabar, mengeratkan hubungan sesama manusia dengan bertakwa kepada Allah agar mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat. Inilah penjelasan secara garis besar tentang yang terdapat dalam surah An-Nisa, yaitu tentang anjuran untuk bertakwa, penjelasan tentang anak yatim di dalamnya, penjelasan tentang rumah tangga, penjelasan tentang waris, bagaimana orang-orang yang haram untuk dinikahi, kemudian hak laki-laki maupun perempuan dalam rumah tangga yang berkaitan dengan perang, kemudian bagaimana kehidupan orang Yahudi dan Nasrani, kemudian bagaimana kita jadikan Al-Quran ini sebagai cahaya pedoman dalam kehidupan kita. Maka kalau kita bisa berpedoman kepada Quran ini, maka Quran ini akan menjadi cahaya yang menerangi perjalanan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan, sampai sini ada pertanyaan, Ibu? Saya Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz, kakak saya janda meninggalkan satu rumah, dia punya 2 anak, 1 perempuan 1 laki. Ditulis surat wasiat, rumah itu dibagi 2. Maksudnya dibagi 2 itu bukan dia almarhumah tidak mau dijual rumahnya, jadi dibagi 2 gitu ke anaknya. Tetapi yang laki-laki tidak mau, dia mau yang lebih besar. Terus sekarang lagi tegang-tegangan nih Ustadz. Pokoknya mau hukum Islam kan. Dibagi 2 pun ya nggak boleh, Ibu. Karena secara syariat laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan. Iya, oh gitu ya. Jadi tetap juga laku ya maksudnya. Mana, Ibu? Surat wasiatnya tidak berlaku. Tidak berlaku. Jadi wasiat itu kalau dia bertentangan dari aturan Allah, maka wasiat itu tidak berlaku. Contoh, ada orang berwasiat nanti kalau saya meninggal, contohnya, contoh wasiat kejahatan ya Bu ya, bunuh dia atau racuni dia, itu wasiat yang tidak benar. Maka salah satu wasiatnya juga ketika seseorang orang tua yang berwasiat di luar dari ketetapan Allah, maka wasiat itu tidak berlaku. Oke. Berarti harus ikut yang itu ya, yang hukum ini dalam surat An-Nisa ini ya. Benar, Ibu. Ya, nanti saya bisa terangkan ke anak yang perempuannya. Saya sudah bilang sih, sudah ikhlaskan saja kalau memang itu aturannya gitu. Dan nanti ya. Atau tapi memang kalau memang mereka, contoh kasihan abang atau adiknya, contoh sudah bagi secara syariat Islam, tiba-tiba yang laki-laki lebih banyak, contoh dapat memang laki-laki lebih banyak, Ibu. Tapi setelah dibagi, abangnya, contoh yang laki-laki abang lah, dia kasihan dengan adiknya mungkin kan, karena mungkin keperluan banyak untuk biaya kuliah atau apa. Udah nih sebagian yang saya dapat nih saya serahkan. Tapi setelah pembagian itu selesai gitu. Ya. Ini yang laki adiknya, yang laki perempuan kakak. Sampai ya gitulah. Oh enggak, katanya pokoknya mengikutin hukum Islam gitu. Yang ini mama udah kasih gini-gini. Saya bilang udah nanti kita cari ahlinya. Karena bagaimanapun juga kalian nggak bisa berduaan aja begitu aja. Harus ada saksi gitu. Benar. Kalau sekarang kan mungkin di KUA itu ada bagian divisi yang mengurusi tentang bagi masyarakat yang sulit untuk menyelesaikan ahli waris tuh. Bisa tanya ke KUA atau apa. Kan urusan agama. Jadi surat itu berlaku? Nggak berlaku. Ya. Baik, Ustaz. Ya Ustaz, Assalamualaikum. Mau tanya yang mengenai waris Pak Ustaz. Harta yang dihisap sepeninggal orang yang meninggal itu apakah kan artinya seluruh harta ya Pak Ustadz ya. Nah, bagaimana mengenai harta yang jatuh ke waris? Apakah yang jatuh ke waris itu ikut dihisap Ustadz? Nah, kalau dan apakah harta yang tidak diwariskan ke waris itu maksud saya gini, apakah ada harta-harta yang tidak perlu diwariskan secara syariat gitu? Itu aja Pak Ustadz. Yang pertama, kita pahami dulu yang namanya harta tuh kepemilikannya ada Allah. Maka ketika seseorang yang sudah meninggal, Allah lagi yang mengatur pembagiannya. Itu yang harus kita pahami. Maka sering ini saya sudah capek-capek nyarinya, itu sebenarnya kan bahasa kita dengan ego kita.
Sebenarnya kalau kita pahami yang namanya harta itu adalah punya Allah, maka dikembalikan kepada Allah. Allah titipkan kepada kita dengan jumlah yang berbeda-beda setiap manusia. Maka ketika seseorang itu sudah meninggal, dikembalikan kepada Allah, pemiliknya sudah tidak ada, maka pemiliknya adalah Allah. Maka Allah atur lagi kepada seseorang itu dibagikan kepada warisnya. Maka ditanya, apakah ada harta yang tidak bisa yang tidak diwariskan tadi, ya? Maka ketika seseorang itu sudah meninggal, seluruh harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal itu harus segera ada kepemilikannya. Itu tadi dibagikan dengan ahli waris. Jadi ini kita jangan wariskan lah. Ya. Itu nggak bisa, Ibu. Kecuali tadi kalau seandainya dia berwasiat, itu pun wasiatnya tadi setelah kita cek punya hutang tidak. Kalau punya hutang maka hutang diutamakan. Ada orang meninggal punya hutang, maka jangan dibagikan waris dulu, hutangnya selesaikan. Kalau tiba-tiba dari segi warisannya tuh hartanya minus, nggak cukup untuk dibagikan ahli waris, maka ahli warisnya bertanggung jawab untuk menyelesaikan hutang bapaknya atau siapapun. Nah, jadi nggak dapat apa-apa, malah menutupi hutang, nombok kalau bahasanya gitu. Oke. Kemudian dia berwasiat, wah saya mau dapat masuk surga nih. Kalau saya meninggal contohnya, seluruh harta yang saya punya saya mau sedekahkan ke pesantren. Nggak boleh. Karena yang namanya wasiat itu hanya paling banyak dibolehkan sepertiga dari harta. Oke. Ya. Maka sisanya itu dibagikan kepada ahli waris. Maka ketika nanti harta itu sudah dibagikan, itu hak dan tanggung jawab hisab dari harta itu sudah, kepemilikannya sudah berubah. Ya ahli waris yang nanti akan dihisab dalam harta tersebut. Nah orang yang meninggal sampai kapan dia bertanggung jawab harta itu dihisab? Sejauh pemakaian itu selama dia di dunia. Oh, sejauh pemakaian barang-barang peninggalan itu dipakai oleh si ahli waris gitu Pak Ustadz? Si yang meninggal itu di dunia itu. Oh, di dunia. Oke. Jadi hisabnya selama dia makan saja. Selama dia pakai. Maka sebenarnya terkadang orang tuh sering tabu, Ibu. Tabunya itu bagaimana? Ini baru beberapa hari meninggal langsung sibuk cerita warisan. Sebenarnya memang sebaiknya secepatnya. Oh. Nah, karena biasa orang kalau baru meninggal itu membahas seperti itu tidak tegang-tegang, tidak bersikeras. Semua hati itu masih sedih, sehingga kalau bercerita pun kita masih enak. Karena memang harta itu segera mungkin harus segera ada kepemilikannya. Karena kan kalau masih terkadang yaitu tanggung jawab orang, contoh ada orang tua meninggal, harta waris belum dibagikan. Harta itu masih ada sangkut pautnya dengan mayit, belum selesai lagi urusan dunianya. Maka harus segera diselesaikan sehingga urusan mayit itu selesai. Kalau ada hutang segera dibayarkan, kalau ada harta yang tertinggal harus segera dibagikan sehingga urusan dunianya selesai. Artinya kalau misalnya belum dibagi secara syariat, itu akan mempengaruhi hisab almarhumah itu ya Pak Ustadz? Ya benar, mempertanggungjawabkan itu. Oh jadi memang itu harus clear dibagi secara syariat baru selesai urusan harta tersebut terhadap si mayit gitu ya? Si mayit itu. Oh. Tapi terkadang kan kita di tengah-tengah masyarakat nggak mau menjalankan waris ini sesuai dengan agama, bagi rata atau apa, itu jadi masalah. Tapi nggak bisa Pak Ustadz ya, maksudnya kalau udah meninggal tapi secara syariat belum dibagi secara jelas gitu, maksudnya benar-benar clear gitu ya, tapi secara tapi waris tuh udah sama-sama tahu gitu. Oke, ini peninggalan almarhum gini gitu. Pembagiannya berapa tetap itu masih belum selesai urusannya si mayit ini Pak Ustadz terhadap barang-barang yang ditinggalkan ini kalau belum clear pembagiannya. Karena kan status akad itu masih kepemilikan yang meninggal, Ibu. Oh gitu. Iya. Maka segera, makanya biasa orang agak tabu ketika menceritakan tentang warisan ya, Bu ya. Sama seperti hutangnya, si mayit ada hutang nih, tapi belum selesai dibayarkan dari harta yang sudah ditinggalkan. Dia masih punya tanggung jawab. Maka itulah harus disegerakan. Maka orang biasa kalau sudah bertahun-tahun lama bagikan, ya itu biasa bagikan sudah emosi, tegang karena apa semua. Maka sebaiknya itulah kata sebaik-baiknya ya ketika mungkin seminggu atau jangan langsung hari itu baru dikumpulkan, tapi dalam suasana itu langsung dibahas ini gimana harta peninggalan, atau ada hutangnya dulu diceritakan gitu. Atau adakah orang tua kita punya wasiat? Rupanya hutang tidak ada masalah, wasiat tidak ada contohnya. Maka ini ada apa yang ditinggalkan, uang sekian, rumah ini bagaimana. Nah, gitu. Walaupun mungkin belum dibagikan secara surat, tapi mungkin sudah terlafaz.
Oh, ini ada sekian jumlahnya, ini untuk kamu, ini untuk A, ini untuk B, ini untuk C, gitu seperti itu. Dan itu tidak ada penghalang secara syariat ya Pak Ustadz. Maksudnya tidak ada uzur syar'inya untuk misalnya menunda pembagian itu ya. Misalnya ada hal-hal di luar dari yang waris ketahui, terus anggaplah itu jadi jatuh uzur syar'i sehingga akad pembagiannya itu belum clear dibagikan gitu. Nggak ada ya Pak ya? Kayak gitu ya? Kalau seandainya ada uzur yang kadang mungkin ada tanah yang sedang bermasalah, belum bisa diselesaikan, atau rumah yang mungkin ada sedang bermasalah, tidak bisa dibagikan segera mungkin, itu tidak masalah, Ibu. Boleh, oke. Boleh, tapi secara akad kan, ini kalau seandainya rumah ini sudah kita selesaikan, siapa kepemilikannya? Oke. Mungkin secara lisannya sudah diucapkan seperti itu. Oke, baik Pak Ustadz. Jazakallah khair. Terima kasih. Baik, Ibu. Ada lagi, Bu? Ini salah satu juga para ulama mengatakan hadis salah satu ilmu yang pertama nanti diangkat di dunia ini adalah ilmu waris. Jadi kenapa? Karena orang udah gak mau ngamalkannya lagi. Repot katanya. Atau tadi orang merasa nggak adil. Padahal itu hukum Allah adalah hukum yang paling adil. Maka dalam hadis katakan ilmu nanti yang pertama diangkat di dunia ini adalah ilmu waris. Ya mudah-mudahan kita yang sudah mempelajari ini ya mengamalkan dari ayat-ayat yang sudah ya kita pelajari. Ini saja mungkin Ibu. Insyaallah nanti mungkin di pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan lagi di surah Al-Maidah. Dan bahas lagi lanjutannya dari ayat pertama insyaallah. Ini saja mungkin Ibu-ibu. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa manfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan kita kebaikan, Allah mudahkan kita untuk mengamalkan Quran, Allah mudahkan kita untuk istiqomah dalam hal kebaikan. Semoga yang sedikit ini manfaat untuk kita semuanya. Kita tutup dengan doa.